Surah Al-Alaq ini ada kaitan dengan sejarah Nabi, karena surah ini adalah surat yang pertama turun kepada Nabi SAW. Sehingga saya ingin merunut sejarah Nabi SAW dari lahir sampai turunnya surah Al-Alaq, supaya mengingatkan kembali tentang sirah Nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa Nabi SAW adalah makhluk yang paling mulia di permukaan bumi. Dia dikatakan Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan rasul. Bahkan Sayyidul Awwalina wal Akhirin, pemimpinnya orang awal-awal dan orang yang paling akhir. Makanya kelak pada hari kiamat ada yang disebut dengan syafaatul udma, syafaat besar, di mana semua para nabi tidak sanggup melakukannya kecuali Nabi SAW mampu memberikan syafaat kepada seluruh manusia, bukan kepada umat Islam saja, tapi seluruh manusia sejak zaman Adam sampai yang terakhir mati. Bagaimana kisah kelahiran, bagaimana kisah remajanya, bagaimana kisah dewasanya, bagaimana kisah menikahnya, dan bagaimana kisah kemudian suratul Alaq ini turun kepada Nabi SAW. Inilah poin-poin yang kita akan bahas. Adapun kelahiran Nabi SAW, Nabi SAW ma'ruf lahir pada hari Senin. Makanya ada puasa namanya puasa Senin. Ketika Rasul ditanya tentang puasa itu, Rasul mengatakan dzakal ladzi wulidtu fihi. Itulah hari yang aku dilahirkan padanya. Adapun tanggalnya menjadi khilaf para ulama. Ada yang mengatakan tanggal 2 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 8 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan tanggal 18 Rabiul Awal. Adapun bulannya khilaf ulama juga. Imam Ibn Hazm mengatakan Rasul itu lahir di bulan Ramadan. Tetapi pendapat jumhur mayoritas ulama, Rasul itu lahir di bulan Rabiul Awal. Karena bulan Rabiul Awal itu bulan penuh sejarah. Di situ Rasul lahir, di situ Rasul hijrah, di situ pula Rasul meninggal. 3 peristiwa besar itu semua di Rabiul Awal. Lahirnya Rasul, hijrahnya Rasul, wafatnya Rasul. Sehingga mayoritas ulama mengatakan bahwa Rasul terlahir di bulan Rabiul Awal. Adapun tahunnya, karena di zaman itu kan belum ada almanak hijriyah, penanggalan hijriyah. Sehingga setiap seseorang kemudian lahir, maka tahunnya akan dinisbatkan kepada sebuah peristiwa besar. Umpamanya ada tsunami, kemudian 5 hari lahir, maka tahunnya tahun tsunami. Lah karena 50 hari atau kurang dari 2 bulan terjadi peristiwa besar yang diabadikan dalam Al-Quran yang disebut dengan kisah Ashabul Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil, sampai selesai ayat. Peristiwa Ashabul Fil ini terjadi kurang dari 2 bulan lahirlah Rasul, atau 50 hari setelah peristiwa Ashabul Fil lahir Nabi. Makanya tahunnya kemudian dinisbatkan kepada perang gajah. Berarti kalau seandainya kita satukan, Rasul lahir di hari Senin, tanggalnya 12, bulannya Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Gitu. Senangnya seperti itu. Nabi SAW memiliki ayah namanya Abdullah, ibundanya Aminah. Ibu susuannya 2, Suwaibah maula Abi Lahab dan Halimah Sa'diyah. 4 orang ini terkandung makna bagi Nabi SAW. Abdullah artinya tauhid, menghambakan diri kepada Allah, itu tauhid artinya. Aminah artinya aman, karena nanti Rasul terlahir membawa keamanan. Makanya Allah mengatakan dalam surah Quraisy apa? Wa amanahum min khauf. Adapun Halimah, Halimah itu artinya kelembutan, simbol daripada akhlak. Karena nanti manusia yang disusui oleh Halimah itu manusia yang paling berakhlak. Makanya Rasul mengatakan bu'ithu liutammima makarimal
akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Adapun Thuwaibah itu memiliki makna thawab, artinya pahala. Karena Nabi SAW menebar pahala. Dan siapapun yang mencintai Rasul akan berpahala. Dan Rasul mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Tidak dianggap beriman sempurna sampai aku lebih dicintai dibandingkan anaknya, orang tuanya, dan semua manusia yang ada di alam semesta. Artinya 4 nama ini memiliki unsur makna bagi Nabi SAW. Ketika Nabi SAW berusia 6 bulan di kandungan Aminah, tiba-tiba Abdullah ayahandanya meninggal muda, terkena wabah Umma Yathrib, wabah yang menyebar di kota Madinah, semacam corona mungkin di zaman sekarang. Meninggal Abdullah di pamannya dari kabilah Bani Najjar yang ada di Yathrib yang belakangan disebut Madinah. Artinya Abdullah meninggal di kota Madinah, di kabilah Bani Najjar, dari paman-paman Nabi SAW. Dan ketika itu Rasul berada di kandungan ibundanya berapa bulan? 6 bulan. Kemudian Nabi SAW terlahir ke dunia ketika ayahnya sudah meninggal dunia. Artinya posisi Rasul terlahir yatim. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Ad-Duha, wa wajadaka yatiman fa'awa. Kami dapati engkau Muhammad terlahir yatim, fa'awa, maka Allah melindungi Rasul. Kalau Allah sudah memberikan perlindungan, tidak ada yang bisa mencelakakan. Allah sendiri yang ngasih perlindungan. Dan seyatim-yatimnya anak yatim apabila terlahir dan ayahandanya sudah meninggal saat di kandungan, itu seyatim-yatimnya anak yatim. Makanya kalau ada anak dalam kandungan ibundanya kemudian ayahnya meninggal kemudian terlahir, sayangnya orang ini karena dia seyatim-yatimnya anak yatim. Itulah yang dirasakan Nabi SAW. Kebiasaan bangsa Arab, apabila punya anak bayi mereka tidak akan dirawat. Rasul itu orang kota, bukan orang desa. Bukan berarti kita rendahkan orang desa, tidak. Tetapi semua Nabi itu orang kota, termasuk Nabi SAW. Dia orang kota Mekah. Lah karena di kota itu sudah terkontaminasi baik secara bahasa, secara akhlak, kesehatan, keamanan. Biasanya bayi-bayi kota itu akan disusukan ke Baduy, ke desa. Karena desa itu masih fasih bahasa Arabnya, masih baik tutur kata, akhlak, dan juga suasananya membawa kesehatan. Makanya biasa bayi-bayi kota di zaman itu, ini kan tradisi orang dulu. Datang orang-orang yang punya anak dari desa, karena kalau tidak punya anak kan nggak keluar air susunya. Mereka datang ke kota mencari bayi untuk diasuh, kemudian meminta upah. Datanglah ibu-ibu susuan dari pedesaan menuju kota Mekah mencari bayi-bayi untuk disusui dan diambil upah dari susuannya. Rupanya tidak ada satupun yang mau mengambil Rasul. Rasul masih kecil, masih bayi itu tidak ada yang mengambil. Kenapa? Karena 2 alasan. Pertama, dia anak yatim. Yang kedua, orang tuanya miskin. Kalau saya ambil bayi ini kemudian saya susukan, bisa nggak dia bayar? Sehingga tidak ada yang mengambil. Rupanya ada satu keluarga dari Bani Sa'idah, namanya Halimah Sa'diyah. Dia telah datang ke kota Mekah, sementara bayi sudah tidak ada, sudah diambil oleh teman-teman satu kabilahnya. Karena kehidupan Halimah ini miskin, kemudian kendaraan yang dipakai atan, kendaraan unta yang sangat urus sehingga telah datang. Sementara bayi-bayi sudah pada diambil. Rupanya tinggal satu bayi yang tidak mau satu pun mengambilnya. Bayi Nabi SAW. Kata suaminya kepada Halimah, ya istriku wahai Halimah, ambil sajalah bayi ini. Mudah-mudahan membawa berkah. Akhirnya setelah rundingan diambillah. Betullah ketika malam itu mereka beristirahat. Tiba-tiba kambing yang dibawa mereka untuk bekal, karena penduduk Mekah itu saya katakan bahwa makanan pokok mereka itu memakan daging kambing. Dan mereka suka meminum susu dari susu kambing. Di malam itu tiba-tiba kambing yang mereka bawa itu menjadi gemuk susunya dan bisa diperah. Kemudian mereka pun satu keluarga makan dari air susu itu sehingga lelah letih dari Bani Sa'idah berjalan, mereka bisa istirahat satu malam itu. Mereka bisa tidur nyenyak. Kemudian Nabi SAW disusui oleh Halimah Sa'diyah. Ketika hendak menyusu dari sebelah tete sebelah kiri, dia tidak mau. Rasul tidak mau. Maunya sebelah kanan. Kenapa? Karena tete sebelah kiri Halimah itu khusus untuk anak dia. Enggak mau merebut haknya. Bayi-bayi sudah tahu hak orang tuh ya. Kita sudah tua tak tahu pula hak orang. Main ambil saja gitu. Ini bayi tahu hak orang, jangan diambil. Menunjukkan apa? Nabi SAW paham
Makanya kemudian malam itu betul-betul dibawa berkah Rasulullah SAW. Ketika pulang, padahal untanya kurus sendiri, jalannya telat sendiri. Ketika pulang, dia pula yang pertama datang ke kabilah yang lainnya, justru bisa dikejarnya. Untanya itu tidak bisa lari dan kuat. Kenapa? Karena yang menunggang di atasnya adalah Rasulullah SAW. Berkah dalam perjalanan. Ketika sampai di Bani Sa'diyah, tiba-tiba kemudian kambing-kambing Halimah ini semakin hari semakin gemuk. Banyak air susunya. Dan siapapun kambing-kambing Bani Sa'diyah kalau berkumpul dengan kambing-kambingnya ikut gemuk. Akhirnya kemudian satu kabilah kambingnya gemuk-gemuk semuanya. Karena apa? Karena mereka mau menitipkan kambing-kambingnya di kambing-kambing Halimah. Itulah keberkahan Rasul bukan hanya kepada keluarga Halimah Sa'diyah, tapi kepada satu kabilah Bani Sa'diyah. Keberadaan Nabi SAW. Makanya antum itu dimanapun antum berada, bawalah kebaikan. Umpamanya pulang ke kampung, bawalah kebaikan untuk kampungnya. Jangan pula ngaco kampung pula kan. Kemudian setelah Nabi SAW 4 tahun di pangkuan Halimah Sa'diyah, terjadi peristiwa pembelahan dada. Ketika kemudian dia sedang bermain bersama saudara sesusunya, putra Halimah Sa'diyah, datang 2 malaikat menjelma manusia menggunakan jubah yang sangat putih bersih. Kemudian menangkap Rasul kecil yang usianya 4 tahun, tiba-tiba membelah dadanya. Kemudian mengambil jantungnya, kemudian mencuci jantungnya dengan air zam-zam di bejana emas, kemudian dimasukkan lagi, dijahit lagi. Dan inilah operasi pertama di dunia ini. Tentu medis malaikat. Kalau antum coba-coba kayak gitu, mati tuh anak tuh. Kenapa ini medisnya malaikat? Rasul tidak merasakan sakit sama sekali, padahal nggak ada obat biusnya. Kalau sekarang orang dioperasi suntik narkoba dulu, nggak terasa gitu ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian saudara sesuanya ini ceritalah sama Halimah, namanya anak-anak, polos. Ketakutanlah Halimah Sa'diyah. Akhirnya kemudian mengembalikan Rasul ke tangan ibundanya Aminah. Tetapi Aminah terang-terang saja diceritakan itu. Jadi Halimah ketakutan, jangan-jangan itu jin, jangan-jangan itu setan kan itu. Ketika diceritakan kepada ibundanya Aminah, hanya tersenyum saja dan mengatakan, wahai Halimah, tahukah dulu waktu saya melahirkan bayi ini? Maksudnya Rasulullah, aku tidak pernah mengalami pendarahan, aku tidak pernah mengalami rasa sakit saat melahirkannya. Dan tiba-tiba ada cahaya dari atas negeri Syam dan juga Persia. Kamu jangan takut. Akhirnya kemudian Halimah setelah ditenangkan, dia minta lagi, dibalikan lagi kepadanya, dibawa ke Bani Sa'diyah. Maka sampai genap 6 tahun atau 4 tahun lebih, maka Nabi SAW kemudian diambil lagi Halimah, dirawat lagi sampai kuat tulangnya, sehat, kemudian dibalikkan kepada Aminah ketika usia 6 tahun. Maka setelah Nabi SAW di pangkuan ibundanya Aminah, Aminah ingin memberitahu Nabi SAW tentang kuburan ayahnya, ziarah ke kuburan ayahnya. Dan itulah safar pertama Rasul. Sebelumnya Rasul tidak pernah safar jauh karena masih kecil kan, masih 6 tahun. Itulah safar pertama Rasul dari Mekah ke kota Madinah. Berangkatlah Aminah dengan pembantunya Ummu Aiman dan Nabi SAW yang ketika itu usianya 6 tahun. Kemudian berziarah ke kuburan ayahnya Abdullah. Ketika pulang, tiba-tiba kemudian Aminah merasakan sakit. Memarahlah sakitnya di sebuah tempat antara Mekah dan Madinah yang disebut dengan Abwah. Disinilah Aminah meninggal dunia. Rasul menyaksikannya dan Rasul menangis. Kemudian Ummu Aiman membawa Nabi SAW pulang ke Mekah. Kemudian diserahkan kepada siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib sangat sayang dengan Nabi SAW. Saking sayangnya, dia lebih mencintai Rasul dibandingkan anak-anaknya sendiri. Sampai-sampai Rasul SAW ketika itu, Abdul Muttalib itu kan Raja Arab, pemimpin Arab. Tentu setiap pemimpin itu kan punya kursi lah, singgasana. Tapi kan orang sana bukan pakai kursi, tapi pakai sajadah gitu ya. Tidak boleh orang duduk kecuali pemimpin saja. Lah suatu ketika Nabi SAW namanya anak-anak, masih usia 7 tahun, tiba-tiba Rasul duduk di atas sajadah itu. Paman-pamannya berusaha untuk menariknya, jangan duduk di situ. Itu tempat duduknya para raja. Tapi Nabi SAW tetap duduk di situ sampai datang Abdul Muttalib dan mengatakan, biarkan cucuku duduk di sini. Fa inna lahu sya'nun fil mustaqbal. Nanti orang ini punya masa depan besar, katanya. Abdul Muttalib sudah ada ilhamnya.
Sudah ada feeling ini bukan tanah biasa ini. Bahkan ketika Mekah paceklik hebat, tidak turun hujan, Abdul Muttalib ini istisqa minta hujan. Dan dia mengatakan, wahai Rabb pemilik Ka'bah dan Rabb pencipta anak ini, maksudnya Nabi SAW, turunkanlah hujan kepada kami. Tiba-tiba hujan. Itulah berkahnya Nabi SAW. Tapi sayang di pangkuan kakeknya tidak lama, hanya 2 tahun saja. Setelah itu kemudian Abdul Muttalib berwasiat kepada anaknya Abu Talib. Kenapa kepada Abu Talib? Bukankah Abu Talib itu paman Nabi yang paling miskin sendiri? Bukankah di sana ada Hamzah yang kaya? Di sana ada Abbas, di sana ada Abu Lahab lagi. Abu Lahab itu kaya sekali. Dan ketika itu kan belum memusuhi Nabi. Nabi aja belum diangkat jadi Nabi kan itu. Masih baik gitu ya Abu Lahab itu. Tapi kenapa kemudian Abdul Muttalib malah menyerahkan kepada Abu Talib? Karena antara hubungan Abu Talib dengan ayahanda Rasul Abdullah itu satu kandung. Karena Abdul Muttalib itu tukang kawin, banyak istrinya. Anaknya juga banyak. Orang kalau banyak istrinya, banyak anaknya. Gak percaya, coba aja. Jadi yang satu kandung itu, Abu Talib dengan Abdullah satu kandung. Tentu paman yang satu kandung akan lebih mencintai ponakannya dibandingkan yang bukan satu kandung. Makanya Abdul Muttalib meminta Abu Talib untuk merawat Nabi SAW. Lah ketika betul-betul Abdul Muttalib meninggal dunia, maka Rasul pun di usia 8 tahun di pangkuan Abu Talib. Abu Talib orang miskin, anaknya banyak. Dari sini Rasul terbiasa hidup susah. Kalau dia sama Abu Lahab terbiasa hidup senang kan itu. Karena sama Abu Talib terbiasa hidup susah jadinya. Kemudian ketika usia 12 tahun, mulailah musim orang dagang. Berangkatlah kabilah-kabilah Mekah itu, mereka berniaga ke 2 negara. Pertama ke Yaman dan yang paling jauh ke Syam. Itu kan perjalanan jarak jauh itu. Belum ada pesawat, belum ada, paling tinggi pakai unta. Dan itu perjalanan 1 bulan. Kalau PP 2 bulan lah kalau pulang pergi. Lah ketika itu Abu Talib hendak berangkat berniaga. Tapi Nabi SAW mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, masa kau tinggalkan aku sendiri di sini? Ajaklah aku berdagang bersamamu. Ketika itu usianya 12 bulan, 12 tahun. Maka karena sayangnya Abu Talib dengan Rasul, diajaklah Rasul untuk berniaga kemana? Ke Syam. Lah di Syam itu, di perbatasan Syam, ada seorang pendeta namanya Buhairur Rahib. Itu pendeta paling keras di antara para pendeta yang ada. Saking kerasnya dia diusir dari gereja itu. Kemudian dia pun memilih tinggal di padang pasir karena dia keras, orangnya fanatik gitu ya. Dan dia suka membaca kitab-kitab lama. Kenapa dia berpindah ke tempat itu? Karena dia punya firasat bahwa akan lewat di situ calon seorang nabi akhir zaman. Sehingga ketika dia melihat tanda-tanda, ini kayaknya tanda-tanda ini persis seperti yang saya baca ini. Karena ada yang mengatakan Buhairur Rahib itu seorang dukun, tapi ada juga yang mengatakan dia seorang pendeta dan punya pembantu dukun. Dukun suka ngeramal tuh. Sehingga ketika melihat peristiwa-peristiwa, wah ini jangan-jangan akan lewat nih nabi yang dimaksud itu. Maka Buhairur Rahib pun tinggal di perbatasan jalan antara Mekah dan juga Syam. Ditunggunya setiap kabilah yang datang dari Arab itu, diperhatikan ciri-cirinya. Sampai ketika ada kafilah Abu Talib dan rombongan dari Mekah, tiba-tiba dicegatnya dan mengatakan, singgahlah kalian di rumahku, makan bersamaku. Padahal tidak pernah dia jamu-jamu orang Arab itu. Tiba-tiba kemudian dia menjamu kafilahnya Abu Talib. Ya kalau urusan makan senang aja lah. Namanya diundang makan, makanlah. Itu diundang makan kan gak pernah nolak kan. Karena makanan yang paling enak itu yang gratis biasanya. Akhirnya kemudian Abu Talib singgah di rumah Buhairur Rahib, makan di situ. Kata Buhairah, ada nggak yang tersisa dari orang-orangmu? Sudah hadir semua di sini. Kata Abu Talib, belum. Keponakanku masih di luar untuk menjaga barang-barang kami. Kata Buhairur Rahib, panggil dia. Panggil. Ketika kemudian Abu Talib memanggil Rasul, maka kagetlah Buhairur Rahib. Kenapa? Tanda-tandanya ada pada anak itu. Ketika dia melihat ke langit, kok ada awan yang menaungi kepala dia. Kemudian ketika dia bersandar di sebuah pohon, dahannya menunduk. Dan pohon itu ciri bahwa akan ada nabi yang duduk di situ. Ternyata betul Rasul duduk di situ. Padahal tidak pernah ada orang duduk di situ. Dan pohonnya menunduk. Makanya kemudian Buhairah mengatakan, jangan-jangan dia. Setelah kemudian Rasul hadir dan makan di situ, mulailah Buhairah bertanya kepada Abu Talib, ya Abu Talib, siapa bapak anak ini? Kata Abu Talib, sayalah bapaknya. Kata Buhairur Rahib, enggak,
Tidak layak anak ini punya bapak. Kagetlah Abu Thalib. Kok dia tahu kan gitu ya. Baru dia ngaku bahwa memang dia bukan anaknya, dia ponakan. Kemudian Buhairah rahib mengatakan, bisa enggak saya minta pakaiannya disingkap, maksudnya di punggung ini. Singkap rupanya ada tanda stempel kenabian. Ya. Maka Buhairah pun menangis dan mengatakan kepada Abu Thalib, jangan kau lanjutkan perjalananmu ke Syam. Karena di Syam banyak orang Yahudi. Kalau orang Yahudi Syam tahu ini adalah bakal seorang nabi, dibunuh dia. Karena orang-orang Yahudi itu terkenal suka membunuh para nabi. Akhirnya kemudian Abu Thalib ketakutan lah. Ini yang ngomong bukan orang biasa. Akhirnya kemudian Abu Thalib pun membawa pulang kembali Rasul ke Mekah dan tidak jadi berniaga. Maka akhirnya Abu Thalib ya berangkat sendiri kalau mau dagang. Dan Nabi SAW harus tinggal di kota Mekah dan tidak bisa latihan berniaga. Padahal bagi para anak-anak Quraisy itu, namanya dunia perdagangan itu sudah mengurat dan mendaging dalam badan mereka. Karena memang begitu mereka itu. Mereka itu pembisnis, seorang peniaga-peniaga hebat. Orang-orang Mekah itu. Maka yang bisa menandingi orang Cina itu orang Arab, bukan orang Padang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi SAW harus bekerja sendiri. Disitulah Nabi SAW berpikir kerja apa gitu ya. Terpikirlah menjadi penggembala. Karena kan banyak orang-orang kaya, itu banyak kambingnya, banyak untanya. Tapi Rasul memilih menjadi penggembala kambing dengan upah yang sangat murah. Sejak itulah Nabi SAW di usia 12 tahun menjadi penggembala kambing. Kata Rasul, ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali pernah menggembala kambing. Sahabat mengatakan, wala anta ya Rasulullah, termasuk engkau wahai Rasul? Kata Rasul, ya termasuk saya. Jadi penggembala kambing itu tidak perlu malu gitu. Rasulnya penggembala kambing. Justru ketika Rasul menjadi penggembala kambing inilah nampak akhlaknya, nampak kejujurannya, nampak amanahnya. Kenapa? Karena kambing-kambing itu melatih jiwa Nabi SAW sebelum dia memimpin manusia. Dia dilatih untuk memimpin kambing-kambing itu. Karena orang yang punya peliharaan itu perlu sabar. Antum aja punya satu burung peliharaan kan sabar tuh dirawatkan kan? Ya, dirawat pagi-pagi. Kadang antum belum makan dia sudah makan. Antum belum mandi dia sudah mandi. Gitu kan? Istri belum ditengok burungnya dulu disiul-siul kan itu. Gitu ya. Karena perlu sabar kan, ada latihan gitu ya. Apalagi bukan satu kambing, banyak kambing. Kalau banyak kambing itu kan perlu kesabaran. Kalau orang ya tidak sabar melihara apapun jenis binatang mati itu. Kalau binatangnya punya perasaan sakit hati dengan antum tuh. Jadi perlu sabar, dilatih kesabaran kan itu. Apalagi bukan satu kambing yang dirawat. Banyak kambing kan. Itu Rasul tergembleng kesabarannya, tergembleng kelembutannya. Ya, jadi dari situlah sebelum Rasul memimpin manusia, Allah latih dulu memimpin kambing dulu. Lah dari situlah maka banyak sebaya dia, anak-anak remaja yang bekerja sebagai penggembala kambing itu, mulailah kemudian mereka akrab dengan Rasul dan mengetahui akhlak Nabi. Sampai kalau seandainya ada sebuah acara walimah itu biasanya walimah di zaman jahiliyah aja diminum khamr di situ, diundang biduan-biduan perempuan gitu ya. Jadi Nabi SAW dalam acara-acara seperti itu jarang datang karena tahu maksiatnya banyak gitu di undangan-undangan kawin itu. Lah sementara seusia dia kalau meninggalkan kambing-kambingnya bisa hilang, sehingga kemudian mereka berinisiatif untuk menitipkan kepada Rasul. Jadi kalau ada acara tuh teman-teman yang nitipkan kambing kepada Nabi. Dan ini pegadaian syariah pertama dalam Islam. Rasul dititip-titipkan sama Nabi gitu. Dan subhanallah tidak ada satupun kambing yang hilang. Tidak ada satupun kambing yang dimakan serigala. Dan kambingnya gemuk-gemuk. Dari situlah tersebar amanahnya Rasul di antara sesama para penggembala dulu. Sebelum keluar gitu ya. Kalau Nabi SAW harus hadir pun di undangan walimah, Nabi SAW itu datang langsung tidur. Nanti bangun selesai walimahnya. Jadi tidak tahu apa yang terjadi gitu ya. Orang minum khamr, orang nyanyi, orang macam-macam. Dia tidak tahu, pulang gitu saja. Tidak pernah mengucapkan kalimat kecuali santun, tidak pernah menyakiti orang, tidak pernah macam-macam. Disitulah tidak pernah minum khamr, tidak pernah berzina. Akhlaknya Rasul mulai nampak di masyarakat. Memang ini orang anak bayi nih. Mulailah orang-orang Quraisy suka dengan dia. Lah ketika Nabi SAW berusia 15 sampai 16 tahun terjadi peristiwa namanya Hilful Fudur. Kemudian setelah itu perang Fijar.
Kemudian setelah itu roboh pula Ka'bah. Ka'bah ini roboh terkena peperangan dalam perang Fijar itu, kena batu-batu sehingga roboh, ditambah-tambah datang banjir gitu ya. Akhirnya separuh Ka'bah roboh. Lah kemudian para pembesar-pembesar Quraisy itu ingin merenovasi Ka'bah. Karena sudah roboh, ya harus dirobohkan, dibangun lagi. Cuman mereka masih teringat dengan peristiwa Ashabul Fil. Gak berani mereka merobohkan Ka'bah. Nanti kalau saya robohkan, jangan-jangan datang pula burung ababil katanya. Makanya mereka tidak mau. Kecuali seorang tokoh Arab namanya Al-Walid ibn Mughirah. Berani dia. Sudah diam saja, saya akan coba robohkan satu bata. Kalau tidak terjadi apa-apa, berarti memang tidak terjadi apa-apa. Kita kan bukan menghancurkan, Abraha menghancurkan. Maka akan beda perlakuannya. Betul dia robohkan satu, tidak terjadi apa-apa. Robohkan dua bata, tidak terjadi apa-apa. Maka serentaklah semua merobohkan Ka'bah. Ketika Ka'bah sudah roboh, bingung pula mau bangun. Karena Al-Walid ibn Mughirah mensyaratkan, ini pemimpin Arab Quraisy ini, dana-dana yang masuk dalam pembangunan Ka'bah tidak boleh dana haram. Tidak boleh dana-dana haram. Tidak boleh dana dari diskotik. Tidak boleh. Dana riba. Tidak boleh. Dana maling itu tidak boleh. Harus dana halal. Karena dana halal tidak banyak, sehingga mereka tidak bisa membangun Ka'bah secara utuh. Maka mereka hanya bisa membangun Ka'bah separuh saja, dan separuhnya di luar. Lihat hari ini. Separuh Ka'bah di luar. Hijar Ismail itu yang melintang tuh. Itu Ka'bah itu dulunya. Masuk pada Ka'bah. Ka'bah itu persegi panjang. Tapi sekarang jadi kotak. Kenapa? Karena separuhnya tidak bisa terbangun. Kenapa tidak terbangun? Dananya kurang. Kayak antum mau bangun rumah renovasi, dananya kurang kan gitu ya. Depannya dulu dibangun, atau sampingnya dulu dibangun gitu. Walaupun pernah kemudian Ka'bah itu kemudian disempurnakan bangunannya sampai kepada bangunan Ibrahim di zaman Khalifah siapa? Abdullah ibn Zubair. Tetapi kemudian dirobohkan lagi di masa Abdul Malik ibn Marwan. Dibangun lagi ala Quraisy. Di zaman Imam Malik meminta fatwa. Imam, gimana kalau kita robohkan, kembalikan ke zaman Ibrahim? Kata Imam Malik, janganlah. Nanti Ka'bah itu asli dirobohkan, dibangun, dirobohkan, dibangun. Sampai kapan katanya? Asli roboh bangun saja katanya. Dari sejak itulah Ka'bah tidak pernah dirobohkan. Sampai hari ini masalahnya bentuknya adalah bentuk yang dibangun orang Quraisy, bukan bentuk yang dibangun Ibrahim. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa terjadilah renovasi Ka'bah. Lah, ketika mereka hendak meletakkan Hajar Aswad, ribut kabilah itu. Kami yang berhak, kata kabilah ini, kami yang berhak, kata kabilah itu, kami yang berhak. Mau perang gara-gara Hajar Aswad. Kemudian mereka mengatakan, sudah gini saja, siapa yang pertama kali muncul dari pintu sebelah sini, dialah orangnya katanya. Yang berhak untuk pindahkan Hajar Aswad ini. Rupanya yang muncul Nabi pula. Nabi SAW cerdas. Bagaimana menyatukan umat? Kata Rasul, ambil kain, letakkan Hajar Aswad di tengah, masing-masing pegang kain itu. Akhirnya kemudian mereka ikut saran Rasul, sehingga Rasul bisa mendamaikan beberapa kabilah yang hampir perang gara-gara peletakan Hajar Aswad itu. Nampak tuh kebijakannya, leadershipnya mungkin bahasa kitanya ya. Kepemimpinannya sudah nampak, menyatukan umat. Kemudian ketika Nabi SAW berusia 20 tahun, mulailah kemudian Nabi SAW beralih profesi menjadi peniaga. Ya, peniaga kecil-kecilan di sekitar Mekah gitu. Tapi karena dia memang orangnya sudah dikenal Siddiq, orangnya jujur, amanah, orangnya amanah gitu ya. Siddiq, Al-Amin orangnya. Sehingga kemudian orang-orang Mekah itu suka dengan Rasul. Terciumlah akhlak Rasul kepada seorang wanita kaya, pengusaha wanita terkaya. Bahkan kalau seandainya laki-laki para penguasa di Mekah, para pengusaha di Mekah itu, kekayaan mereka disatukan kemudian dibandingkan dengan kekayaan seorang wanita ini, nggak ada apa-apanya, saking kayanya perempuan ini. Siapa dia? Khadijah bintu Huwailid At-Tahirah, wanita yang sangat suci. Walaupun Islam belum datang, dia sudah pakai hijab. Khadijah itu. Akhirnya Khadijah mendengar ada anak muda, cerdas, berakhlak. Akhirnya dia ingin menjadikan dia karyawan, pekerjanya. Kemudian dicarinya Rasul, ditawarkan bekerja kepada dia. Rupanya Rasul mau. Sampai pada suatu ketika Khadijah ingin membawa dagangannya ke Syam lewat Nabi SAW. Langsung percaya gitu saja. Tetapi Khadijah pun kemudian mengirim pembantu laki-lakinya untuk bersama Nabi SAW. Maisarah, katanya Khadijah, "Hei Maisarah, kau ikut bersama Muhammad, kau catat segala sesuatu dalam perjalanannya, dalam akhlaknya, perniagaannya bagaimana." Kata Maisarah, "Siap." Akhirnya berangkatlah Maisarah
dengan Nabi SAW, dan itulah perjalanan pertama berniaga yang ketika usia 12 tahun gagal gara-gara disuruh balik. Berangkatlah Rasul. Subhanallah. Disinilah Maisarah melihat keajaiban, keanehan selama safar bersama Nabi. Artinya begini ikhwan, orang itu terkadang ketika tidak safar nampak baiknya, tapi ketika safar nampak tabiat buruknya, ya kan? Makanya safar dalam bahasa Arab disebut safar itu kenapa? Yusfir tabiat ar-rajul, menampakkan tabiat sesungguhnya orang ini seperti apa. Makanya kalau antum ingin melihat orang ini baik atau tidak, jangan ketika diam di sini, ajak safar. Ajalah ke Jakarta, ke Medan, kemana lah safar. Nanti nampak di situ bakhilnya nampak. Kalau memang dia orang bakhil kan, ya kan? Egoisnya nampak. Kalau dia memang orang egois, emosinya nampak. Kalau dia suka emosi, rupanya topeng aja katanya. Ketika safar nampak. Makanya safar disebut safar karena menampakkan tabiat. Makanya Rasul mengatakan kalau anda ingin dikatakan baik, baiklah 3 perkara. Ketika bertetangga, ketika berbisnis, ketika safar. Ajak orang ini 3 perkara ini. Bertetangga, oh baik Ustaz dia tetangga. Suka ngasih makan. Yang sebelah ini nggak pernah. Suka senyum, yang sebelah sini susah senyum. Pokoknya baiklah. Dapat 1. Ajak bisnis. Yuk kita kerjasama, yuk jualan apa gitu. Karena Allah mengatakan wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'dukum ba'd. Kebanyakan orang yang berserikat bisnis itu pasti akan ada yang mendolimi salah satu dengan yang lainnya. Kebanyakan. Makanya banyak orang itu mau usaha sendiri, tidak mau dia usaha bareng-bareng itu. Kenapa? Banyak peristiwa zalim-zalimi di situ. Uangnya dilarikan orang lah kan gitu ya. Pembagiannya tidak adil, hasad dalam bekerja, macam-macam. Makanya kalau ingin orang ini tahu, ajak bisnis. Oh kalau bisnisnya bagus, amanah, berarti baik dia. Oh yang ketiga ajak safar. Kalau 3-3-nya baik, memang dia orang baik. Kalau satu di antara 3 perkara tidak baik, memang dia bukan orang baik. Itulah cara nilai baik enggaknya orang itu. Makanya Khadijah mengatakan kepada Maisarah, pantau si Muhammad ini sepanjang perjalanan katanya. Pantau sama Maisarah ini. Sampai di Syam bagaimana kemudian Rasul bermuamalah. Masya Allah, sebentar saja Rasul bisa membawa keuntungan berlipat-lipat yang belum pernah terjadi kepada bisnisnya Khadijah. Heranlah Khadijah ini, kok bisa gitu? Kemudian Maisarah menceritakan sepanjang perjalanannya di mana awan menaungi saya dan Rasul dengan Muhammad itu sampai ke Syam. Padahal padang pasir terik matahari. Nggak kepanasan saya itu karena ada awan ngikutin sampai ke Syam. Setiap lewat di pohon batu, ada ucapan Assalamualaikum gitu. Coba antum kalau ada pohon Assalamualaikum, pasti ada orang itu di belakang pohon tuh. Ini maksudnya pohonnya yang ngomong Assalamualaikum gitu maksudnya. Yeah. Karena mukjizat Nabi SAW. Jadi ceritakanlah, dari situlah kemudian Khadijah makin mantap. Memang dia orang baik. Sudah baik, pandai dagang. Akhirnya kemudian Khadijah pun lama-lama suka pula dengan Rasulullah. Ketika genap usia Nabi SAW 25 tahun. Dan ketika itu Khadijah usianya 40 tahun. 40 tahun orang kaya dengan 20 tahun orang miskin sama mukanya. Ya kan? Sama. Kalau orang kaya itu 50 tahun, kayak 25 usianya. Tapi orang yang 25 tahun tapi miskin kayak 50 tuh mukanya. Ya orang kaya kan biasa sauna. Ya namanya orang duit kan senang, awet muda. Makanya biasanya melihat orang kaya itu kok nggak mati-mati gitu kan. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi Khadijah suka dengan Rasul. Dan dari sini dibolehkan orang itu menikah terpaut usia yang jauh. Laki-laki dengan perempuan. Baik laki-lakinya atau perempuan. Rasul ketika menikah dengan Khadijah, Rasul 25, Khadijah 40 tahun. Tapi ketika menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah umur 7 tahun, Rasul 50. Terpaut gitu kan. Artinya bahwa tidak mengapa. Dan Khadijah seorang janda, Rasul belum pernah menikah. Bujangan. Makanya di zaman Rasul ada sahabat namanya Jabir bin Abdillah ibn Haram ayahnya. Ketika itu dia ditanya oleh Rasul, sudah menikah engkau Jabir? Sudah wahai Rasul. Dengan perawan atau janda? Janda Rasul. Ya perawan menarik, janda berpengalaman katanya. Akhirnya kemudian Rasul mengatakan, kenapa kau tidak menikah dengan perawan? Supaya engkau bisa bermesraan lebih dibandingkan kau menikah dengan janda. Kata Jabir, ya Rasul, aku bukan hanya mencari istri, tapi aku juga mencari ibu untuk adik-adikku. Karena dia punya adik 9 kecil-kecil, meninggal ayah ibunya. Dia yang merawatnya.
Kalau seandainya dia cari gadis, adiknya nangis, istri ikut nangis kan itu kan, masih muda. Makanya dia cari yang tua, bisa ngemong jadinya kan. Ngemong untuk keluarganya. Terkadang ada alasan, ada orang mencari yang tua ya memang seperti itu. Tapi kalau umpamanya yang muda cari yang nenek sekali, ada kelainan lah itu. Masa masih banyak yang ini kok cari yang kayak gitu ya. Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Intinya bahwa Khadijah suka dengan Rasul. Akhirnya diutuslah Nafisah, saudarinya. Tolonglah ngomong sama si Muhammad itu. Mau enggak dia nikah sama saya? Lihat, laki-laki itu enggak perlu nyari, dicari. Ya kan? Laki-laki itu pasti dicari. Tenang saja yang belum dapat jodoh. Nanti itu ada yang datang. Akhirnya kemudian kata Nafisah, wahai Muhammad, mau menikah kamu? Kata Rasul, yang mau. Dengan siapa? Dengan Khadijah. Kagetlah kan, Khadijah majikannya. Tapi Rasul itu al-wafa. Wafa itu artinya tidak pernah melupakan kebaikan orang. Dia mengatakan, saya pikir dulu, saya ingin izin kepada pamanku. Lihat, Rasul itu masih menghargai pamannya Abu Talib. Padahal itu kan terserah Nabi kan gitu ya. Namanya ayahnya sudah nggak ada, ibunya sudah nggak ada. Tahu-tahu ada seorang wanita kaya, wanita suci, wanita mulia, keturunan yang baik, nasabnya bagus, menawarkan diri untuk dinikahi. Rasul tidak langsung berikan jawaban, tapi Rasul mengatakan, hatta astadzina ammi, tunggu sampai saya minta izin kepada pamanku. Kalau antum di posisi Nabi, nggak ada cerita izin-izin. Mana ada izin-izin? Janda, cantik, kaya, kapan? Gitu ya, kalau gitu ya. Nggak ada cerita-cerita. Tapi Rasul mengatakan, tunggu, saya sampai minta izin kepada pamanku. Kata Abu Talib, siapa yang hendak menikahi kamu? Kata Rasul, Khadijah. Wah, mantap. Nikah dia dengan dia. Menikahlah kau dengan dia. Langsung setuju Abu Talib. Akhirnya kemudian dibuatlah pernikahan di Masjidil Haram. Itulah pernikahan pertama yang membuat heboh orang-orang Quraisy, di mana Nabi SAW memuliakan seorang wanita, sementara adat istiadat tradisi jahiliyah itu sangat menghina wanita, merendahkan wanita. Tapi Rasul memuliakan wanita. Maka Nabi SAW kemudian memberikan mahar terbaik kepada wanita. Ada yang mengatakan maharnya Nabi SAW itu 4.000 dirham dan 40 ekor sapi betina, dan menyembelih 10 ekor unta untuk walimahnya. Menikahlah Nabi SAW dengan Khadijah dengan mahar yang luar biasa. Antum tahu satu unta harganya? Unta betina beda dengan unta jantan. Unta betina agak mahal sedikit. Kalau satu unta itu kita jual dapat mobil Avanza second, maka 40 unta yang 40 Avanza second lah kan itu. Itu maharnya. Kalau anak nggak yakin antum kasih mahar mobil, paling tinggi seperangkat alat sholat. Gitu ya. Alat sholatnya sajadah. Ya, makanya kalau khulu istri minta cerai gampang, kan disuruh dikembalikan maharnya. Beli aja itu, ambil tuh seperangkat alat sholat tuh. Kan. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya menikahlah Rasul dengan Khadijah. Setelah menikah dengan Khadijah, Rasul dikaruniai banyak anak. Subhanallah, berkah rumah tangganya. Lahirlah anak wanita yang paling besar namanya Zainab. Kemudian setelah Zainab lahir Ruqayyah. Setelah Ruqayyah lahir Ummu Kulthum. Setelah Ummu Kulthum lahir Fatimah. Itulah putri-putri Nabi. Laki-lakinya pertama Qasim, tapi meninggal di waktu bayi. Kemudian lahir Abdullah, kemudian meninggal di waktu bayi. Lahirlah Thayyib, meninggal juga di waktu bayi. Ada yang mengatakan Thayyib dengan Abdullah itu satu nama. Jadi ada yang mengatakan anak Rasul itu 6, ada yang mengatakan 7. Kalau 7 berarti memasukkan Thayyib itu bukan Abdullah. Kalau yang mengatakan 6 berarti Thayyib ya Abdullah. Sebab Ibrahim itu bukan anak Khadijah, tapi anak budaknya Maria Kiptiah. Itu pun meninggal juga di waktu bayi. Semua anak Rasul yang laki-laki nggak ada yang hidup, tapi anak-anak wanitanya sempat hidup dan Rasul menyaksikan pernikahan mereka. Tetapi semua meninggal sebelum Rasul meninggal kecuali Fatimah. 6 bulan setelah Rasul baru meninggal. Anda bisa bayangkan musibah yang dialami Rasul, semua anak-anaknya meninggal, dia belum meninggal. Kan rata-rata biasanya orang tua dulu meninggal kan? Ini enggak, anak-anaknya dulu disaksikan Rasul meninggal dunia. Gimana enggak sedih orang tua sampai ketika Ibrahim meninggal, Rasul menangis 3 hari. Abdurrahman bin Auf mengatakan, Rasul, bukankah kau yang melarang tidak boleh menangis kalau ada musibah? Kata Rasul, ya Abdurrahman, ini air mata rahmat, bukan niyaha. Gimana saya tidak sedih dengan Ibrahim? Innal aina la tadmah wa innal qalba la tahzan wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Hati ini bisa berlinang air mata, hati bisa sedih. Perpisahanku dengan Ibrahim menyesakkan dada. Kata Rasul, wajarlah
Kalau istri antum, jangan istri antum lah meninggal. Kalau seandainya ada orang yang dicintai meninggal, wajar sedih kan, menangis. Wajar menangis. Walaupun kau laki-laki tangisan buaya. Alhamdulillah, besok dapat lagi yang satu. Ini yang ditunggu katanya. Baik. Jadi akhirnya kemudian banyaklah terlahir anak-anak Nabi SAW, dan Rasul pun betul-betul diwarisi oleh Khadijah semua kekayaannya. Jadi Khadijah itu resmi menjadi ibu rumah tangga. Semua kekayaannya, ni rumah untukmu, ni bisnis untukmu, ni uang ATM untukmu, semua diberikan kepada Nabi. Kenapa? Karena Khadijah yakin dengan Rasul. Gak mungkin Nabi SAW macam-macam. Kalau seandainya Rasul di posisi atau antum di posisi Nabi SAW, saya nggak yakin Khadijah ngasih hartanya sama antum. Saya nggak yakin. Istri antum aja nggak yakin. Apalagi Khadijah kan itu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi akhirnya Rasul betul-betul fokus menjadi peniaga. Lah ketika menjadi peniaga, Rasul menjadi orang kaya di Mekah. Disitulah dia berjumpa dengan Abu Bakar. Sama-sama para pengusaha. Berjumpa dengan Utsman, berjumpa dengan Abdurrahman bin Auf yang nanti belakangan akan masuk Islam. Tapi Rasul berjumpa dengan para pengusaha hebat. Abu Bakar itu pengusaha emas, tujarul dzahab, dan pengusaha emas biasanya menguasai areal gitu ya. Karena emas itu kecil tapi harganya mahal. Lain jual beras, satu karung harganya murah gitu ya. Jadi kecil tapi menguasai peniaga emas rata-rata. Lah Abu Bakar itu seorang tujarul dzahab. Utsman dan yang lainnya disitulah kenal orang-orang besar Quraisy. Karena sekarang sudah sekufu, sudah sama derajatnya. Tetapi ketika Nabi SAW berusia 37 tahun, mulailah Nabi SAW malas dagang. Artinya karena sudah di puncak karirnya, apa sih yang dikehendaki Nabi lagi? Istri yang cantik sudah ada, anak-anak sudah terlahir dari Khadijah, kekayaan sudah kaya raya, dia pun nasabnya baik, kemudian dihormati orang-orang Quraisy. Apalagi hidupnya kalau orang sudah kayak gini kan, kaya, istri cantik, punya anak, dihormati, surgalah tuh. Tapi Nabi SAW tidak tenang hidupnya. Kenapa? Karena kebiasaan orang-orang Quraisy itu mengganggu Rasul. Makin parah peminum khamar, premanisasi gitu ya. Kemudian juga perzinahan, macam-macam kemungkaran. Makin hari makin banyak gitu ya. Itu yang membuat tidak tenang Nabi. Sehingga Rasul akhirnya mulailah ingin menyendiri, tafakur. Kadang ke Mina, kadang ke Muzdalifah. Sampai ketika usianya 39 tahun 6 bulan. 6 bulan mau diangkat jadi Nabi. Di sini Rasul dikagetkan dengan mimpi. Tiap malam mimpi terus. Mimpinya kata Aisyah radhiyallahu anha, kafalaki subhi, seperti falak subuh. Artinya malam mimpi besoknya jadi kenyataan mimpinya. Malamnya mimpi besoknya menjadi kenyataan mimpinya. Terus seperti itu selama 6 bulan. Jadi mimpinya itu kafalaki subhi. Antum baca riwayat pertama dalam Sahih Bukhari. Kalau antum punya buku terjemahan Sahih Bukhari, bab pertama itu kaifa badil wahyi, bagaimana cara turun wahyu. Maka hadis pertama innamal a'malu binniyat, hadis kedua inilah cerita tentang turunnya wahyu. Turunnya wahyu itu dimulai dari mimpi. Rasul bermimpi malamnya, besoknya kejadian. Rasul bermimpi malamnya, besoknya kejadian. Dan mimpinya seorang nabi wahyu. Kalau mimpi Anda bukan wahyu. Mimpi Anda itu terbagi 3. Satu mimpi dari setan, satu mimpi dari Allah, satu mimpi karena banyak kepikiran akhirnya ke bawah mimpi. Lah mimpi dari setan, ma'ruflah mimpi jelek itu dari setan. Dalam mimpinya dililit ular. Nah, mimpi jelek jangan diceritakan, dan tidak akan terjadi. Mimpi jelek itu tidak akan terjadi sehingga tidak perlu diceritakan. Ada orang itu gara-gara mimpi jelek terpikir terus, nggak akan terjadi mimpi dari setan itu. Jadi nggak perlu takut. Kalau mimpi jelek cukup a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dah, jangan dipikirkan. Kemudian mimpi baik, ini ada takwilnya. Penting kalau antum mimpi baik itu penting diceritakan. Ya, kalau mimpi baik diceritakan. Dalam mimpinya ada orang bawa uang 2 miliar, tiba-tiba mengetuk rumah antum, assalamualaikum, mau nggak uang 2 miliar? Mau. Ceritakan. Ya. Tapi kalau mimpinya didatangi debt kolektor, jangan diceritakan. Artinya bahwa di sini ikhwan, kalau mimpi baik ceritakan, mudah-mudahan takwilnya baik. Tetapi yang ketiga namanya hadisatun nafsi. Kepikiran terus akhirnya ke bawah mimpi. Anak muda suka dengan gadis, kepikiran terus akhirnya ke bawah mimpi. Gitu ya. Itu nggak mungkin terjadi. Dalam mimpi saja rupanya nggak mungkin terjadi. Ya. Lah Nabi SAW itu dimimpikan malamnya mimpi, besoknya kenyataan. Seperti terus.
Termasuk dia mimpi masuk ke sebuah gua, didatangi malaikat Jibril, kemudian turun wahyu, itu dimimpikan juga tuh. Sehingga ketika persis 6 bulan setelah mimpi-mimpi terus itu, maka Nabi SAW mengikuti alur mimpinya. Setelah di usia 40 tahun, maka Nabi SAW mulailah tahanut di sebuah tempat yang tinggi. Di situ ada gua yang disebut dengan Gua Hira. Disitulah Nabi SAW di bulan Ramadan, 1 bulan Rasul i'tikaf di gua itu. Tahanut, ya. Berfikir, tafakur, melihat ke kondisi-kondisi alam. Kenapa itu tempat yang dipilih tinggi? Karena Gua Hira itu di atas, Mekah di bawah. Karena Rasul itu akan diangkat menjadi orang tinggi yang akan memimpin Mekah. Makanya dicari tempat yang paling tinggi. Ketika kemudian persis di bulan Ramadan, tepatnya di 10 akhir Ramadan, tepatnya di tanggal-tanggal ganjil, tepatnya di turun malam Lailatul Qadar, disitulah Nabi SAW dikejutkan dengan orang yang berjubah putih. Jibril menjelma manusia dengan rapi. Jibril kalau datang kepada Rasul nggak menakutkan, pasti mencari sahabat-sahabat yang paling tampan di Yatul Kalbi kadang-kadang. Jadi masuk orang tampan, rapi, bersih, putih, masuk ke dalam gua. Ya biasa, salam kemudian merangkul Rasul. Habis salaman dirangkul Rasul itu. Tiba-tiba dia mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Bisa dia mengatakan Iqra, baca wahai Muhammad. Rasul kaget. Kemudian Jibril melepaskan pelukannya. Kata Rasul, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Dirangkul lagi sama Jibril, lebih keras lagi rangkulannya. "Iqra ya Muhammad." Baca wahai Muhammad. Kemudian Jibril melepaskan lagi. Kata Rasul, "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Ketiga kalinya betul-betul dipeluk dengan sangat erat. Sampai Rasul ketakutan, keringatnya keluar dari dahi. Jibril mengatakan, "Iqra ya Muhammad." Kemudian dilepas. "Ma ana biqari." Saya tidak bisa baca. Dari sini menunjukkan Rasul itu ummi, la yaktub wa la yaqra, tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Kemudian barulah Jibril di hadapan Rasul mentalkinkan suratul Alaq yang kita akan bahas. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama dalam suratul Alaq, resmilah Rasul diangkat menjadi Nabi. SK turun suratul Alaq. Nubi Abil Alaq diangkat jadi Nabi dengan suratul Alaq. Kemudian setelah itu Nabi SAW pulang. Dari turun suratul Alaq ke turun surah Al-Mudaththir, diangkatnya jadi Rasul itu 6 bulan tuh. Peristiwa itu cuma 1 kali terjadi. Kemudian Rasul bolak-balik ke Gua Hira, kok nggak ada lagi, nggak ditemui lagi. Mulailah Rasul pusing, jangan-jangan itu jin, jangan-jangan setan, kok cuma 1 kali, kok nggak ada lagi orang itu, kok nggak datang lagi gitu ya. Maka Rasul kemudian sesak dadanya. Siapa sebenarnya dia? Jinkah dia? Apakah dia? Apa saya sudah gila? Macam-macam Nabi SAW terpikirkan tuh. Karena hampir 6 bulan nggak turun lagi Jibril masalahnya. Sehingga nyangkanya yang tidak-tidak jadinya. Tiba-tiba setelah 6 bulan, Nabi sudah sesak dadanya. Kok cuma 1 kali peristiwa itu? Maka Rasul coba kembali ke Gua Hira setelah 6 bulan itu. Tiba-tiba kemudian di tengah jalan ada suara dari langit. "Ya Muhammad irfa ra'sah." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Pas diangkat kepalanya, rupanya Jibril ada di antara langit dan bumi sedang duduk, terbentang 600 sayap. 1 sayap menutup ufuk, di mana panjangnya mulai terbit sampai terbenam matahari. Besar kali Jibril itu kan. Gimana Rasul nggak terperanjat gitu ya? Nggak pernah makhluk melihat makhluk sebesar itu memiliki 600 sayap, yang 1 sayap saja bisa nutup bumi itu. Menggigil Rasul, ini apa ini kan itu? Sama lah kalau antum melihat ada ular sawah gitu segede tiang ini gitu ya. Panjangnya 50 meter di rumah antum, apa nggak menggigil tuh? Maka Nabi SAW lari. Tapi gimana sayap Jibril ini menutup semuanya dan tidak bisa dilihat kecuali Nabi. Dia lari ketakutan sampai ke rumah Khadijah. Kemudian dia pun berteriak-teriak kepada Khadijah, "Ya Khadijah, dathiruni, dathiruni." Wahai Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Kenapa Rasul meminta selimut? Karena biasanya orang lagi takut, kalau masuk ke selimut itu mengurangi takutnya. Coba aja kalau antum takut di rumah gitu kan, langsung ambil selimut kan? Kan kurangi takut tuh selimut itu. Nah, kemudian Khadijah masuk pula dalam selimut. Nah, kan kurangi takutnya. Kalau 1 orang pasti takut kan? Nah, tapi kalau sudah 2 orang kan hilang tuh takutnya. Sambil dibisikkan sama Khadijah dalam selimut itu, "Ya Muhammad, wahai suamiku,
Wallah la yuhzikallahu abada. Ketika Rasul menceritakan kepada Khadijah peristiwa itu, melihat makhluk yang bersayap 600 sayap, kata Khadijah, demi Allah suamiku, orang sepertimu tidak mungkin dihinakan. Itu bukan pertanda buruk untukmu, tidak mungkin kau terhina. Engkau ini orangnya suka menjamu tamu, engkau ini orangnya suka menolong orang, engkau ini orangnya 1, 2, 3, 4, 5, dijelaskan sama Khadijah kebaikan dia. Mulailah merendah Nabi SAW. Beginilah contoh istri yang baik. Kalau di luar ada masalah, masuk ke rumah hilang masalah. Ini terbalik ya, di luar banyak masalah, masuk rumah tambah masalah. Itu. Jadi masalah terstruktur. Masalahnya banyak kali itu, kuadrat. Jadi istri itu harus melihat kondisi suami. Ini suami ada masalah hidup. Khadijah begitu. Sampai akhirnya cukup menghibur Khadijah. Tidak sampai di sini Khadijah itu karena melihat suaminya ketakutan gitu ya. Akhirnya dia pun ingin mencari solusi. Kebetulan Khadijah itu punya saudara kerabat. Dia dulunya jahiliyah, di zaman jahiliyah Hanif, tidak pernah menyembah berhala. Kemudian masuk agama Nasrani, namanya Waraqah ibn Naufal. Itu masih kerabat Khadijah. Dibawanya Rasul ke hadapan Waraqah, kerabat daripada Khadijah. Coba kita tanyakan kepada Waraqah. Karena Waraqah itu suka baca kitab-kitab lama. Datanglah Khadijah dan Rasul ke Waraqah ibn Naufal. Kemudian diceritakan, wahai Waraqah, saya berjumpa dengan makhluk seperti ini. Awalnya dari gua, kemudian dibacakan beberapa kalimat, kata Waraqah. Coba kalimat apa yang dibacakan itu? Kemudian Rasul membacakan surah Iqra 5 ayat. Kemudian menceritakan makhluk yang bersayap. Tiba-tiba Waraqah menangis. Menangis sejadi-jadinya. Kata Rasul kepada Khadijah, kenapa Waraqah menangis? Kata Khadijah, tunggu, nanti akan ada jawabannya. Ketika itu setelah Waraqah berhenti menangis, dia mengatakan, wallahi demi Allah, makhluk yang menjumpai wahai Muhammad adalah namus. Namus itu binatang yang bersayap, makhluk yang bersayap. Namus itu pernah mendatangi Musa dan Isa, dan engkau akan menjadi seorang nabi. Demi Allah wahai Muhammad, kalau aku masih muda, karena ketika itu Waraqah sudah tua dan buta, sehingga dia mengatakan, kalau aku masih muda, sementara engkau diusir kaummu, aku yang pertama kali membelamu. Kata Rasul, hei Waraqah, saya ini orang Mekah, nggak mungkin orang Mekah ngusir saya. Orang Mekah menghormati saya, orang Mekah memuliakan saya. Kenapa kau meramalkan saya akan diusir orang Mekah? Maka Waraqah mengatakan, ya, karena tidak ada satupun manusia membawa persis apa yang kau bawa Muhammad, kecuali pasti akan diberikan ujian dan disakiti. Dari situ kepikiran Rasul. Kemudian Nabi SAW melihat Waraqah membenarkan dan beriman kepada Rasul. Tetapi Waraqah hanya membenarkan, belum mengikuti, karena dia belum diangkat Nabi. Kalau sudah diangkat Rasul, kewajiban kita mengikuti. Kalau masih diangkat Nabi, kewajibannya hanya membenarkan. Jadi Waraqah itu hanya membenarkan, dan Waraqah masuk surga karena dia orang yang pertama kali membenarkan kenabian. Beda dengan Abu Bakar. Kalau Abu Bakar itu orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Maksudnya setelah diangkat jadi Rasul. Kalau dia pertama diangkat jadi Nabi, Waraqah yang pertama, bukan Abu Bakar. Lah, akhirnya kemudian Nabi SAW pulang. Ketika Nabi SAW di malam hari sedang tertidur dalam selimutnya, tiba-tiba Jibril datang. Kemudian mengatakan, ya ayyuhal muddathir, qum fa'andir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastakthir, wa li rabbika fasbir. Turun surah Al-Muddathir 5 ayat. Setelah turun surah Muddathir ini, SK turun, maka Nabi bukan hanya jadi Nabi, tapi diangkat menjadi Rasul. Nubbi'a bil alaq wa ursila bil mudaththir. Diangkat jadi Nabi dengan surah Al-Alaq dan diangkat jadi Rasul dengan surah Al-Mudaththir. Disinilah Nabi diangkat jadi Nabi. Suratul Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Ini surat ini bagus kita kaji karena banyak pembahasan-pembahasan di dalamnya yang kita akan kaji, tetapi juga waktunya. Biasa kita mengkaji itu tidak sampai jam 9 paling lama ya.